Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Nama saya Neng Siti Hodijah dari SDN 2 Sirnagali. Di sebelah saya ada saya Widaningsih dari SDN 1 Cinta Rasa. Sebelah kiri saya ada saya Siti Ida Mulyana dari SDN 4 Pataruman. Kali ini kami akan membuat video tentang praktek coaching, di mana tugas ini dibuat untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Ibu. Baik Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ibu bagaimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Oke, hari ini kita akan melakukan prasupervisi ya Bu Ida. Ya. Hari ini Bu Ida mau melaksanakan coaching? Iya Bu. Oh, iya. Sudah siap Bu Ida? Insya Allah. Baik. Siap. Pada hari ini kita akan melakukan prasupervisi dan nanti ketika pas Bu Ida coaching, saya akan melakukan rubrik penilaian. Adapun yang saya nilai yaitu tentang kemitraan Bu Ida dengan coaching, kemudian proses keaktifan dan dalam memaksimalkan kompetensi si coaching itu. Begitupun dengan alur tirta dan mindfulness yang nanti dibawakan oleh Bu Ida. Mungkin seperti itu ya. Sebelum proses coaching, saya juga ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ida pada saat nanti. Oke, seperti yang terdapat pada alur tirta ya, yang ingin saya kembangkan yaitu hampir pada semua kompetensi coaching ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot pada coaching saya. Oh iya, bagus. Bagus sekali ya. Jadi ketiga tahapan itu sama Bu Siti Ida mau diterapkan. Baik, bagus sekali. Ada nggak satu kompetensi yang ingin sekali Bu Ida kembangkan gitu untuk saat nanti dan ingin saya observasi begitu? Oke, yang ingin lebih saya observasi pada praktek coaching nanti untuk diri saya itu lebih ke kehadiran penuh ya, kehadiran penuh coaching dan saya sendiri mungkin ya, karena memang kehadiran penuh ini akan sangat berarti karena memang pada saat sekarang ini banyak yang memang sedang berbicara tapi pikirannya kemana gitu ya. Mungkin itu yang ingin saya lebih observasi. Ya, baik, bagus sekali. Jadi di sini dititik beratkan kepada kehadiran penuh ya Bu Siti Ida. Ya, tadi indikator ketercapaian dari Ibu Siti Ida yang mendengarkan penuh coaching itu yang seperti apa Bu? Oke. Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu di mana coach itu memperhatikan kemudian pandangan mungkin ya, terus terlepas dari gadget. Pokoknya kita ada langsung kontak mata kalau ini ya biasanya gitu, dengan indikator ketercapaiannya seperti itu. Oke. Berarti ada 3 ya, perhatian, pandangan, dan kontak mata itu jadi penuh dari awal sampai akhir ya. Bagus sekali Bu Ida. Terus harapan kegiatan observasi ini, harapan melakukan coaching Bu Ida ini apa aja? Oke, harapannya dengan adanya coaching atau sharing ini bersama teman-teman, kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin ini. Ya,
Jadi hasil akhirnya mungkin nanti dari si coach sendiri bisa menemukan hasilnya sendiri. Oh iya, bagus sekali Bu Ida. Ya mudah-mudahan praktik coaching nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Ya, terima kasih Bu Ida ya. Hey, Bu Ida, Bu Neng, selamat siang, Bu Neng. Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuma aku tanya pengen ngobrol sama kamu, boleh? Bu Neng, ada apa ya teh? Kalau begini, kenapa itu ada orang tua murid telepon? Kenapa? Katanya anaknya itu kakinya bengkak-bengkak, terus sakit gitu ya. Pas dia tuh curhat bilang ke saya kalau ditendang sama temannya. Padahal ketika saya lihat di kelas mereka itu nggak ada yang berantem gitu, mungkin karena takut, mungkin ya karena ada saya mungkin apa namanya, jadi saya itu merasa aneh. Nah, saya tadi pagi ketemu sama guru mata pelajaran, ditanyain juga ya, pernah nggak ngeliat Rosada sama Jai bertengkar gitu. Nah, kata guru mapel katanya enggak. Saya lari ke kantin, saya tanya juga sama bapak kantin, apa pernah melihat mereka bertengkar atau berantem atau gimana gitu. Katanya juga tidak pernah melihat, tetapi orang tua nelfon katanya ada bekas-bekas luka seperti itu. Jadi saya galau sendiri gitu, aneh rasanya. Iya, rada aneh-aneh juga ya. Tapi ini menarik nih, gimana kita harus cari nih solusinya. Kenapa? Kira-kira itu terjadinya kapan gitu ya? Harus kita cari tahu nih. Iya, saya juga apa namanya, tadi juga sampai begitu, ini kapan nih terjadinya. Nah, kalau saya pikir-pikir, kalau memang di lingkungan sekolah itu kita tidak ada yang melihat pertikaian mereka, mungkin kira-kira terjadinya itu pulang sekolah kalinya, Gitu, atau mungkin saat istirahat mungkin, atau bisa juga mungkin saat mereka berdua permisi mungkin mau ke belakang gitu, seperti itu. Sama sekali tidak ada yang melihat ya. Jadi gitu. Memang kejadiannya tidak ada sama sekali yang melihat gitu, ya. Bu, makanya Jadi bisa jadi ya Bu, tadi ketika istirahat ya Bu Neng ya. Ketika istirahat kadang kan kita istirahat dulu sebentar ya, juga kadang kita menemani di kelas ya. Tapi itu tetap ya kita tidak melihatnya. Nah, jadi kejadiannya tidak diketahui ya. Gitu. Nah, kira-kira nih Bu Neng, di antara mereka berdua ini siapa tadi Jaid ya sama Rosada ini ada masalah apa ya? Kira-kira kalau yang saya lihat apa namanya, mungkin ini baru kejadian yang Bu Neng ingat gitu ya. Ya, mungkin karena teknik pengumpulan tugas ya Bu ya. Jadi kan kalau anak kelas 1 itu kan pengen cepat-cepat. Jadi kalau misalkan saya dikte nih, ibu misalkan, kedua gitu, seperti itu mungkin. Kemudian pas waktu mengumpulkan tugas satu-satu ke depan itu, jadi saya kasih nilai 100 tambah K1 gitu, angka 1 mungkin untuk apa namanya? Untuk menandai dia yang pertama, memotivasi supaya yang lain juga ingin jadi yang pertama. Jadi kan kadang ada yang ngobrol dulu, menulis dikasih tulisan itu kan ada yang ngobrol, ada yang apa gitu, kelas 1 lah maklum. Jadi mungkin karena itu juga sih, tapi kurang tahu juga gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kira-kira nih menurut Bu Neng, ada penyebab lain nggak selain yang tadi dikatakan Bu Neng karena teknik penilaian itu, ada nggak, ada penyebab lain nggak kira-kira? Kalau penyebab lainnya saya kira belum menduga-duga juga sih, cuma baru yang terlihat ya, yang terasa dan terlihat itu mungkin seperti itu. Iya. Itu hanya baru menduga yang tadi teknik penilaiannya. Jadi sekarang ini rencana Bu Neng apa nih untuk menyelesaikan masalah antara Jaid sama Rosada? Saya sih untuk menyelesaikannya mungkin akan memanggil keduanya ya Bu. Memanggil keduanya, apa namanya, ditanya satu-satu gitu. Tapi enggak berdua langsung sih, cuma satu-satu ya. Bagus sih, itu bagus ya kalau nanti bagus dengan teknik satu-satu, karena kalau berdua nanti malah jadi belum nanti belum lagi ya. Gitu. Oke, bagus itu. Yang ada hal lain nggak yang bisa dilakukan selain tadi
dipanggil juga satu-satu. Kira-kira ada untuk merukunkan keduanya nih. Kalau Nanti kan kalau udah di depan kita kan bisa aja dia Iya. itu udah baik. Tapi kira-kira gimana nih? Ada teknik nggak Bu Neng? mungkin saya akan menerapkan segitiga restitusi ya Bu ya. Ketika segitiga restitusi kemarin saya kan waktu di modul berapa saya belajar di PGT tentang segitiga restitusi dan itu kayaknya sih efektif sih. Jadi kita bisa memvalidasi masalah gitu. Jadi supaya bisa menemukan solusi, tetapi bukan saya yang memberikan solusi pada si jahit ataupun Rosada. Jadi mereka sendiri gitu Oh, ya. bagus sekali. Setelah itu bisa ada suatu kesepakatan juga sih di antara mereka ataupun antara jahit sama saya juga gitu. Itu sih kayaknya seperti itu gitu. Boleh, itu bagus sekali. Bu Neng, nah segitiga restitusi ini sekarang bisa jadi solusi ya. Iya. Untuk ketika ada permasalahan, tapi mereka menyelesaikannya sendiri. Iya, itu iya. bagus sekali. Nah, Jadi tanpa kira-kira hukuman kan seperti iya, itu. untuk itu kapan Bu Neng kira-kira untuk melakukan segitiga restitusi ini? Untuk melakukannya mungkin saya akan melakukannya besok ya Bu ya. Soalnya kan kalau sekarang mereka sudah pulang. Oh iya, Jadi mungkin saya ngobrol dulu sama ibu kan kalau misalkan ada dukungan teman gitu. Oh iya itu bagus. Saya lebih semangat lagi untuk menyelesaikannya gitu. bagus itu. Tadi rencananya besok itu lebih baik ya, karena lebih Gitu. cepat juga Lebih biar cepat. masalahnya tidak melebar kemana-mana ya. Gitu. Nah, kira-kira nih ada kendala nggak ketika ibu akan melakukan tahapan-tahapan yang tadi ibu rencanakan? Kendalanya mungkin di waktu aja yang tadi saya kan kasih tahu kalau kelas 1 itu kan setengah hari ya pulangnya, jadi Jadi lebih cepat ya pulang. Iya, mungkin besok saya yang lain dikasih teks dulu menulis atau membaca, saya memanggil satu-satu gitu. Oh gitu, itu cara mengatur waktunya ibu ya. Gitu, mengatur waktunya seperti itu gitu. Jadi kapan nih besok ini mengatur waktunya seperti apa tadi? Yang tadi saya bilang itu anak-anak saya kasih teks untuk memanggil salah satu. Jadi anak-anak kan diam repet gitu. Saya menyelesaikan dengan satu Di kelas yang sama. enggak, dibawa ke perpus atau ke ruang kepala sekolah gitu. Terus yang di kelas ini gimana Bu? Nggak nih? Nah kan saya kasih teks dulu. Setelah saya selesai dengan satu orang, dengan jahit mungkin. Nah nanti pas pulang sekolah saya bilang ke Rosada, jangan dulu pulang, cuma sebentar ini masih seperti itu. Mungkin menurut Bu Ida ini gimana? Ya itu juga ada. Bisa juga nanti Bu di sela-sela istirahat mungkin ya. Iya. Jadi nanti anak yang di kelas juga Terbengkalai. juga ya. Itu mungkin semoga apa yang ibu rencanakan ini berhasil ya. Besok nih proses segitiga restitusinya berhasil menyelesaikan masalah antara siapa tadi Rosada sama Dayat ya. Iya. Itu mungkin Amin. Ibu makasih ya. sama-sama. Mereka jangan sungkan. Makasih. Soalnya tadi saya Gimana nih galau sekarang gitu. udah gimana udah ada Udah agak-agak plong gitu. Oh, iya saya besok gini. Mungkin nggak apa-apa sih. Walaupun misalkan cuma di depan kita anak-anak iya tapi misalkan di belakang masih ada gantar kakahitan, ya mungkin kita harus saja. Iya, wah Harus saja lah. setiap ini saya suka motivasi gitu. selalu semangat nih kalau Ya. bersama Bu Neng dengan semangatnya yang tinggi. Semangat makan gitu. Saya sangat mendukung ya dengan Iya. apa yang Terima kasih. tadi Bu Neng akan laksanakan. Mudah-mudahan semua anak didik kita bisa rukun ya. Amin. Kemudian kita bisa menjadi guru-guru yang selalu buat anak-anak kita didik ya. Hebat, jadi happy. Gitu ya Bu Neng. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Ibu. Nuwun pisan ya. Tetap selesai ya. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat sore Bu Siti Ida. Iya, selamat Gimana? sore, Baik? Bu Ida. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan hari ini Pak? Ya. Alhamdulillah baik. Bagaimana kemarin proses coachingnya? Alhamdulillah proses kerjanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Mungkin di sini saya akan memperhatikan ya, karena kemarin
kemarin kan kita sama-sama bareng-bareng ya, kemudian saya observasi Ibu. Jadi ada hal-hal yang harus saya sampaikan kepada Ibu, mungkin mengkonfirmasi kompetensi coaching yang telah Ibu lakukan ya. Menurut Ibu, bagaimana hasil coaching antara Ibu dengan Bu Neng kemarin? Kalau menurut saya, coaching yang saya lakukan kemarin itu sudah melaksanakan metode coaching yang itu alur filter itu ya. Jadi sudah saya sudah menjalankan alur filter itu dalam proses coaching. Alhamdulillah. Kemudian apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaiannya? Ya, apakah sudah tercapai atau kemarin kan saya indikator ketercapaiannya terkait dengan kehadiran penuh ya Bu. Sejauh ini saya merasa memang sudah melakukan kehadiran penuh gitu. Walaupun ada sih, selalu ada Bu ya, sedikit distraction itu pasti ada ya, hambatan, apalagi sekarang misalnya kita selalu berbuat dengan handphone ya. Nah, itu kita sering terganggu dengan itu. Ketika kita lagi coaching ada ini dulu. Tapi alhamdulillah kemarin saya merasa sudah melakukan kehadiran penuh. Jadi indikator ketercapaiannya memang saya ingin melakukan kehadiran penuh pada saat coaching. Dan alhamdulillah kemarin menurut saya, entahlah kemarin mungkin menurut Ibu nanti. Iya, baik. Bagus sekali. Jadi kemarin Bu Ida merasa sudah fokus begitu ya, dan sudah menyadari penuh dengan ketika melakukan coaching dengan Ibu Neng. Nah, kemudian di sini saya akan menyampaikan mungkin catatan hasil observasi saya kepada Ibu. Jadi tadi seperti yang telah Ibu katakan, Ibu sudah melakukan langkah model Tirta, dan saya juga melihat di sini Ibu sudah ada menyampaikan tujuan, di mana tujuannya ini mencari solusi masalah yang terjadi antara kedua anak Bu Neng ini ya, yang mereka terlihat luput tetapi ternyata tidak baik-baik saja ya, seperti itu bagus sekali Bu. Kemudian identifikasi Ibu juga bertanya kemarin itu ada masalah apa Bu Neng, penyebabnya apa, Ibu itu sudah bagus sekali ya. Kemudian Ibu juga bertanya tentang rencananya, bagaimana Bu Neng merencanakan penyelesaian masalahnya, kemudian tekniknya seperti apa. Itu sangat jelas sekali Bu, dan pertanyaan-pertanyaan Ibu itu sudah memancing Bu Neng untuk terbuka begitu. Kemudian untuk tanggung jawabnya juga Ibu sudah bertanya kapan akan melakukannya, itu sangat baik sekali. Kemudian bagaimana cara mengatur waktunya, itu sudah hal yang sangat luar biasa. Di model Tirta ini semuanya sudah terpenuhi begitu, hebat sekali ya Bu. Kemudian untuk kompetensi inti coachingnya ya Bu ya, saya melihat Ibu juga tatapannya selalu tertuju pada dunia begitu ya. Jadi HP-nya dikesampingkan dulu, itu udah bagus sekali Bu, dan kesadaran Ibu sudah begitu penuh gitu kepada Bu Neng. Kemudian Ibu juga mendengarkan aktif dengan angkutan kepala, dengan sentuhan ya begitu kepada Bu Neng. Jadi sudah ada memunculkan rasa-rasa gitu ya. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan begitu juga tadi kan sudah sesuai dengan Tirta, terus Ibu juga sudah menggali Bu Neng dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menimbulkan solusi dari Bu Neng sendiri. Itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Kemudian ada juga yang harus saya konfirmasi ya Bu Ida, mengenai kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ida gali atau kembangkan dalam proses coaching ini. Untuk kompetensi lain yang ingin saya kumpulkan, mungkin untuk pertama kali untuk sebenarnya untuk kompetensi coaching tetap saya ingin kehadiran penuh ya, tapi untuk kedepannya selain kehadiran penuh juga saya ingin belajar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Juga tadi apa yang dengan pertanyaan yang berbeda itu bisa menggali potensi dari coaching itu supaya lebih terbuka kepada saya. Kadang memang membuat pertanyaan itu sedikit sulit ya, sehingga memang kalau pertanyaannya biasa-biasa saja mungkin si coach itu tidak terlalu tergali permasalahannya, tapi dengan pertanyaan yang berbobot ini bisa menggali lebih dalam, bahkan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bagus sekali. Jadi meskipun sudah bagus, tapi Bu Ida masih tetap ingin berusaha untuk berlatih menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi. Itu sudah bagus sekali. Kemudian kira-kira nih
apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu Ida lakukan setelah kita coaching? Rencana tindak lanjutnya saya terus akan mengembangkan kompetensi saya bagaimana melakukan coaching yang baik lagi mungkin ya, yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Kemudian bagaimana saya itu akan melakukan coaching berikutnya untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Jadi ketika ada permasalahan itu dilakukan dengan coaching. Hebat sekali Bu Ida, terima kasih ya sudah menjelaskan begitu detail permasalahan dan coaching yang kemarin. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih Bu, hasil pemaparan penilaiannya kepada saya mudah-mudahan dijadikan sebagai motivasi untuk saya lebih berkembang lagi. Sama-sama Bu Ida, terima kasih ya Bu. Sama-sama.